Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Sriwati, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Matematika dari Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai basis. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aljabar linear yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Dedi Sopyan, MPD. Baik, yang pertama kita harus tahu apa sih itu pengertian dari basis. Definisi dari basis, jika Pi adalah sebarang ruang vektor dan E sama dengan Pi1, Pi2, Pi R merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada Pi, maka S kita namakan basis untuk Pi jika syarat yang pertama yaitu S bebas linier dan kedua S merentang. Baik, yang selanjutnya kita akan mulai kepada contoh soal. Di sini ada soal tentukan apakah himpunan berikut merupakan himpunan basis di R3 jika S sama dengan 1, 2, 1, 1, 3, 2, dan 1, 2, 2. Penyelesaiannya S sama dengan 1, 2, 1, 1, 3, 2, dan 1, 2, 2. Dimisalkan U1 sama dengan 1, 2, 1, U2, 1, 3, 2, dan U3, 1, 2, 2. Maka K1, K2, K3 anggota R. Yang selanjutnya kita masuk kepada syarat yang pertama yaitu apakah S merentang R3. Dimisalkan setiap Pi A, B, C anggota R3 dengan A, B, C anggota R. Misal persamaan K1 U1 ditambah K2 U2 ditambah K3 U3 sama dengan Pi. Maka kita substitusikan menjadi K1 dalam kurung 1, 2, 1 ditambah K2 dalam kurung 1, 3, 2 ditambah K3 dalam kurung 1, 2, 2 sama dengan dalam kurung A, B, C. Maka kita kalikan saja menjadi K1, 2K1, K1 ditambah K2, 3K2, 2K2 ditambah K3, 2K3, 2K3 sama dengan A, B, C. Didapat sistem persamaan linear 3 variabel dan 3 persamaan menjadi K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan A, 2K1 ditambah 3K2 ditambah 2K2 sama dengan B, dan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 sama dengan C. Selanjutnya kita akan menentukan nilai K1, K2, K3 dengan menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama kita akan menuliskan matriks selengkapnya, yaitu di baris pertama ada 1, 1, 1A, baris kedua ada 2, 3, 2B, dan baris ketiga ada 1, 2, 2C. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi ke matriks identitas. Pertama-tama kita akan mengubahnya mulai dari baris pertama. Baris pertama dikarenakan sudah 1, maka kita tidak akan mengubahnya. Kita akan tetap menggunakan baris pertama. Jadi kita tuliskan di baris pertama 1, 1, 1A. Kemudian kita akan mengubah baris kedua untuk menjadi 0. Kita akan mengubahnya menjadi B2 dikurangi 2B1 menjadi 0, 1, 0, B dikurangi 2A. Selanjutnya kita akan mengubah kolom pertama baris ketiga dengan cara B3 dikurangi B1 menjadi 0, 1, 1, C dikurangi A. Kemudian untuk mengubah kolom kedua baris pertama kita akan mengubahnya dengan B1 dikurangi B2 menjadi 1, 0, 1, 3A dikurangi B. Dan untuk B2 kita akan tulisnya kembali menjadi 0, 1, 0, B dikurangi 2A. Kemudian untuk baris ketiga kita akan mengubahnya menjadi 0 menjadi B3 dikurangi B2 menjadi 0, 0, 1, A dikurangi B ditambah C. Selanjutnya kita akan mengubah kolom ketiga pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Untuk mengubah pada baris pertama kita akan mengubahnya dengan B1 dikurangi B3 menjadi 1, 0, 0, 2A dikurangi C.
Untuk B2 masih tetap menjadi 0, 1, 0, min 2A ditambah B. Untuk B3 masih tetap juga menjadi 0, 0, 1A dikurangi B ditambah C. Maka ada nilai K1, K2, dan K3 yang memenuhi persamaan K1 dalam kurung 1, 2,1 ditambah K2 dalam kurung 1, 3,2 ditambah K3 dalam kurung 1, 2,2 sama dengan dalam kurung A, B, C. Dengan setiap Pi sama dengan A, B, C, anggota R3. Kesimpulannya yaitu S menentang R3. Selanjutnya kita masuk kepada syarat yang kedua, yaitu apakah S bebas linear di R3? Misal persamaan K1, U1 ditambah K2, U2 ditambah K3, U3 sama dengan 0,0,0. Maka kita substitusikan menjadi K1 dalam kurung 1, 2, 1 ditambah K2 dalam kurung 1, 3, 2 ditambah K3 dalam kurung 1, 2, 2 sama dengan 0,0,0. Maka kita langsung kalikan menjadi K1, 2, K1, K1 ditambah K2, 3 K2, 2 K2 ditambah K3, 2 K3, 2 K3 sama dengan 0,0,0. Maka didapat persamaan linear 3 variabel dan 3 persamaan menjadi K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0, 2K1 ditambah 3K2 ditambah 2K3 sama dengan 0, K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Kemudian menentukan nilai K1, K2, dan K3 dengan menggunakan operasi baris elementer. Tulis kembali matriks lengkapnya, yaitu 1, 1, 0, 2, 3, 2, 0, 1, 2, 2, 0. Diubah menjadi matriks identitas, sama seperti cara yang sebelumnya. Dengan B1 ada 1, 1, 1, 0, di baris kedua B2 dikurangi 2B1 menjadi 0, 1, 0, 0, baris ketiga menjadi B3 dikurangi B2 sama dengan 0, 1, 1, 0, dan yang selanjutnya yaitu B1 dikurangi B2 untuk menjadikan kolom kedua baris pertama 0 menjadi 1, 0, 1, 0, baris kedua tetap menjadi 0, 1, 0, 0, dan baris ketiga menjadi B3 dikurangi B2 menjadi 0, 0, 1, 0. Selanjutnya mengubah kolom ketiga pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Pada baris pertama, diubah menjadi B1 dikurangi B3 menjadi 1, 0, 0, 0, B2 masih tetap menjadi 0, 1, 0, 0, dan B3 menjadi tetap yaitu 0, 0, 1, 0. Maka terdapat satu-satunya penyelesaian atau trivial, yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa S bebas linear di ruang 3, atau S bebas linear di R3. Jadi, kesimpulannya karena memenuhi dua syarat, yaitu S menentang R3 dan S bebas linear di R3, maka S basis di R3 atau S basis di ruang 3. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.